Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali sobat-sobatku dengan saya Yatna Wicara dalam channel Rolling News yang selalu menyajikan info up to date, artikel, berita yang aktual buat sobat-sobat semua. Kali ini saya akan menyajikan topik peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kalau kemarin season yang pertama kita sudah menyajikan peran Sunan Kalijaga, untuk season yang kedua atau bagian kedua ini saya akan menyampaikan peran Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim. Oh ya, saya mohon dengan hormat subscribe terlebih dahulu, like dan bunyikan lonceng agar sobat-sobat bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau sebetulnya masih keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya ada 3. Istri yang pertama bernama Siti Fatimah binti Ali Nurul Alam Maulana Ismail. Dari pernikahan beliau itu memiliki 2 anak, yaitu Maulana Mahfurah dan yang kedua Syarifah Sarah. Kemudian istri yang kedua Siti Maryam binti Syekh Subakir. Dari perkawinan itu memiliki 4 anak: Abdullah, Ibrahim, Abdul Ghafur, dan Ahmad. Kemudian istri yang ketiga Wan Jamilah binti Ibrahim Zainuddin Al-Akbar Assalam Khadi. Dari perkawinannya memiliki 2 anak, yaitu Abbas dan Yusuf. Syekh Maulana Malik Ibrahim dianggap salah satu orang yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, atau orang menyebut sebagai wali senior. Kita lanjutkan. Maulana Malik Ibrahim yang lebih dikenal penduduk setempat sebagai kakek Pantau diperkirakan datang ke Gresik pada tahun 1404 Masehi. Beliau berdakwah di Gresik hingga akhir wafatnya, yaitu pada tahun 1419. Pada masa itu kerajaan yang berkuasa di Jawa Timur adalah Majapahit. Raja dan rakyatnya kebanyakan masih beragama Hindu atau Buddha. Sebagian rakyat Gresik sudah ada yang beragama Islam, tetapi masih sedikit, atau bahkan tidak beragama sama sekali. Syekh Maulana Malik Ibrahim, ada yang menyebut beliau berasal dari Turki dan pernah mengembara di Gujarat, sehingga beliau cukup berpengalaman menghadapi orang-orang Hindu di Pulau Jawa.
Gujarat adalah wilayah negeri India yang kebanyakan penduduknya beragama Hindu. Menurut literatur yang ada, beliau juga ahli pertanian dan ahli pengobatan. Sejak beliau berada di Gresik, hasil pertanian rakyat Gresik meningkat tajam, dan orang-orang yang sakit banyak yang disembuhkannya dengan daun-daunan. Sifatnya yang lemah lembut dan juga welas asih serta ramah tamah kepada semua orang, banyak sesama muslim atau non-muslim yang membuatnya terkenal sebagai tokoh masyarakat yang disegani dan sekaligus dihormati. Kepribadiannya yang baik itulah yang menarik hati penduduk setempat, sehingga mereka berbondong-bondong masuk agama Islam dengan sukarela dan menjadi pengikut beliau yang setia. Sebagai contoh, misalnya beliau menghadapi rakyat miskin yang tidak berpendidikan, rakyat jelata, beliau tidak menerangkan tentang Islam secara berlebih-lebihan, secara sulit. Namun, beliau hanya memberikan contoh-contoh yang sederhana di sekitarnya. Allah itu menciptakan kita ada karena ada yang menciptakan. Kemudian ada bintang, ada bulan, ada matahari, tentu ada yang menciptakan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus beliau menjelaskan tentang bagaimana bercocok tanam dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang bagus. Bagaimana kita bisa berterima kasih kepada Maha Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita bagaimana bahwa kita sudah diberi hasil pertanian yang melimpah, maka kita perlu bersyukur kepada Zat yang Maha Pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Logika-logika yang sederhana yang semacam itu yang disampaikan kepada rakyat jelata
oleh beliau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau juga ahli pengobatan suatu penyakit apapun yang ada, yang kita derita, itu pasti Allah memberikan pengobatan. Kalau kita berobat, minum jamu, kemudian sembuh, itu bukan karena tabibnya saat itu bukan. Kita bisa sembuh dari penyakit itu semata-mata Allah memberikan kesembuhan. Jadi agar kita tidak musyrik atau syirik menduakan Allah, maka semua apapun yang kita perbuat, kesembuhan, hasil pertanian, itu karena kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Kira-kira semacam itu cara menjelaskan kepada rakyat jelata Syekh Maulana Malik Ibrahim. Menjelaskan bahwa dalam agama Islam semua manusia sama derajatnya. Orang sudra boleh saja bergaul dengan kalangan yang lebih atas dan tidak dibeda-bedakan. Di hadapan Allah semua manusia sama. Yang paling mulia di antara mereka hanyalah yang paling takwa kepadanya. Takwa itu letaknya di hati, di perasaan kita. Kita percaya Allah itu ada dan Esa satu. Mendengar keterangan yang disampaikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim tersebut, maka mereka yang berasal dari kasta Sudra dan Waisya merasa lega. Mereka merasa dibela dan dikembalikan haknya sebagai manusia utuh, sehingga wajarlah bila mereka berbondong-bondong masuk agama Islam dengan suka. Syekh Maulana Malik Ibrahim kemudian mendirikan pesantren yang pertama kali di Nusantara ini, yang sebetulnya itu semua diilhami dari kebiasaan masyarakat Hindu saat itu, yaitu para biksu dan pendeta Brahmana yang mendidik cantriknya, calon pemimpin agama di mandala-mandala mereka. Kemudian tradisi pesantren tersebut berlangsung hingga zaman sekarang, di mana para ulama menggodok calon mubalik di pesantren yang diasuhnya. Saya kira untuk sementara cukup sekian mengenai Syekh Maulana Malik Ibrahim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita sebagai kaum muslimin, bahwa kita harus mengingat jasa-jasa penyebar Islam di Nusantara, terutama di tanah Jawa, yaitu Wali Songo, salah satunya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sebagai penutup, demikian sedikit tentang peran Syekh Maulana Malik Ibrahim yang merupakan bagian dari Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng. Terima kasih. Sampai jumpa pada bagian yang ketiga atau bagian
Assalamualaikum